Kronologi Sejarah Bali dalam Rekaman Prasasti Bagian 3. Siapa Raja Bali sebelum dan sesudah ditaklukkan oleh Raja Medang, Jawa Tengah, Dyah Balitung, 818 Saka, 864 Saka. Oleh Inyoman Wijaya, sejarawan alumnus UGM S1, S2, S3, staf pengajar Prodi Ilmu Sejarah FIB UNUD. Gambaran yang lebih lengkap mengenai Bali pada masa sebelum penyerangan yang dilakukan oleh Dyah Balitung dapat dilihat dalam Prasasti Bebetin tahun 896 atau 818 Saka. Prasasti ini menggambarkan pemberian izin kepada Nayakan Pradana dan biksu agar membangun sebuah kuil untuk Hyang Api di desa Banua Baru yang batas-batasnya ditentukan. Orang-orang Banua Baru dibebaskan dari berbagai macam pajak. Apabila ada saudagar yang mendarat, lalu tiba-tiba mati, maka sebagian dari miliknya disumbangkan pada kuil Hyang Api. Apabila perahunya pecah, maka kayu-kayunya wajib dijadikan pagar kota. Hal-hal yang menyangkut dengan warisan orang desa yang mati diatur oleh pemerintah. Prasasti yang sejaman dengannya, namun tidak menyertakan tahun, menyebutkan pemberian izin kepada para biksu dan orang-orang desa di Simpat Bunut di bawah perintah Menteri Kehutanan, Hulu Kayu, supaya mendirikan pertapaan di kuil Hyang Karimama yang dihubungkan dengan Hyang Api, dan batas-batas daerahnya ditetapkan. Biksu-biksu yang masuk menjadi anggota desa harus tunduk dengan undang-undang desa. Mereka dibebaskan dari beberapa macam pajak. Urusan warisan ditetapkan. Warisan dibedakan menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah emas, perak, budak, ternak, dan sebagainya, dipersembahkan kepada Hyang Api sebagai atiti. Golongan kedua yaitu sawah, kebun, dan lain-lainnya dipersembahkan kepada Hyang Tanda. Sedangkan kalau ada budak, hulundang kalulundang yang mempunyai budak, hutangnya tidak boleh dilipat gandakan. Apabila ada orang dari jauh menyembah kuil ini, ia harus membayar uang pintu gerbang, pamuka lawang. Pertapaan di kuil Hyang Karimama dibolehkan membuat cabang-cabangnya hingga 20 buah. Prasasti tersebut di atas masih belum bisa menjelaskan siapakah raja yang telah menaklukkan desa Trunyan ini. Apakah Dyah Balitung? Pada tahun 913 atau 835 Saka, posisi Dyah Balitung sebagai Raja Medang digantikan oleh adik iparnya Daksa yang semula hanya menjabat sebagai Rakyan Mapatih I Hinu. Bagaimana situasi di Bali ketika Jawa Tengah dikuasai oleh Daksa? Gambaran Bali pada masa pemerintahan Raja Daksa di Medang dapat dilihat dalam Prasasti Goblek yang berangka tahun 914 atau 836 Saka.
Prasasti ini menguraikan tentang pendirian pertapaan di Indrapura dan pembangunan pura yang api yang menunjukkan adanya penyebaran ajaran para Brahmana. Prasasti di Bali lainnya yang angka tahunnya berdekatan dengan masa pemerintahan Daksa di Kerajaan Medang, Jawa Tengah adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Ugrasena seperti yang akan diterangkan di bawah ini. Pada sebuah prasasti yang berangkat tahun 915-837 Saka yang ditemukan di Bali disebutkan nama seorang raja, yakni Sang Ratu Sri Ugrasena. Panji Tisna mengajukan pertanyaan, siapakah raja itu? Apakah ia orang Jawa yang diberi kekuasaan oleh Raja Jawa untuk berkuasa di Bali, atau raja asal Bali yang memberontak kepada raja yang dipertuannya? Lebih dari itu, pertanyaan lain yang dapat diajukan, bagaimana Ugrasena bisa muncul sebagai raja di Bali? Goris berpendapat antara tahun 915 sampai 942, 837, 864 Saka, terbit 9 buah prasasti atas nama Sang Ratu Sri Ugrasena. Agama apa yang dianut oleh Ugrasena? Dalam prasasti Buahan yang berangkat tahun 917-839 Saka, disebutkan bahwa raja telah berkunjung ke Bali Utara di desa Bubunan. Raja memperkenankan Pitamaha, pendeta tua, mendirikan sebuah asrama. Prasasti ini juga mencatat suatu peraturan yang belum pernah dijumpai dalam prasasti-prasasti yang ditemukan sebelumnya, yakni yang mengatur pelaksanaan upacara bagi orang yang meninggal dunia karena kecelakaan, salah pati. Dalam prasasti yang ditemukan di Srokodan dan Sembiran dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kehidupan orang-orang Bali pada masa pemerintahan Ugrasena. Prasasti-prasasti ini berkisah tentang kehancuran desa-desa di pantai utara karena serangan musuh. Benteng pertahanan di Desa Jula, Kuta, telah dihancurkan oleh musuh. Penduduknya dibunuh dan sebagian lainnya ditawan. Oleh karena penderitaan ini, raja memberikan kebebasan pajak kepada desa ini dan penduduknya diizinkan membangun Meru di pura. Dalam prasasti lainnya disebutkan, karena suatu desa sering diserang oleh musuh, maka raja memerintahkan untuk memindahkan desa itu ke pegunungan dekat desa Sembiran. Dalam prasasti Batu Raja dan Dausa disebutkan lagi pura yang api dan dewa-dewa desa itu. Hari Raya Maga Mahanawami tetap dirayakan. Pada masa kekuasaan Ugrasena di Bali, yang menjadi raja di Jawa Timur adalah Raja Sindok. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Ugrasena tahun 942 atau 864 Saka, muncul lagi raja yang memakai gelar Warmadewa, yakni Sang Ratu Sri Aji Tabanendra Warmadewa. Ia memerintah bersama dengan permaisurinya yang bernama Sang Ratu Luhur Sri Subadrika Darmadewi. Raja ini diperkirakan oleh para ahli sebagai keturunan Ugrasena. Namun sastri mempunyai pendapat yang berbeda. Ugrasena adalah raja dari kerajaan Singha Mandawa yang terakhir, sebab Warmadewa tidak dapat disamakan dengan raja-raja dari Singha Mandawa.
demikian, lanjut ke bagian 4.